Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal jadi dokter finansial. Yap, kita akan melakukan general check-up lengkap ke sebuah perusahaan. Pasien kita, PT Cisadane Sawit Raya atau kita sebut aja CSRA. Nah, alat bedah kita adalah laporan keuangan terbarunya. Siap? Yuk kita mulai bedah sama-sama. Nah, pertanyaannya kan, gimana sih caranya kita mendiagnosis sebuah perusahaan? Gampang. Anggap aja laporan keuangan itu kayak rekam medis super lengkap. Disitulah semua data vitalnya ada. Dari situ kita bisa lihat, perusahaan ini lagi sehat bugar, lagi agak meriang, atau justru lagi lari kenceng. Kuncinya cuma satu, kita harus tahu data mana yang perlu dilihat. Oke, ini dia game plan kita. Pertama, kita cek denyut jantungnya, yaitu laba dan rugi. Kedua, kita lihat struktur kekuatannya, yaitu aset dan utang. Ketiga, kita intip aliran darahnya, yaitu arus kas. Dan terakhir, kita bakal kasih diagnosis akhir dan apa langkah selanjutnya buat kamu. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kita mau cek denyut jantung perusahaan ini. Ini semua tentang laba and rugi. Seberapa kenceng si detaknya, seberapa banyak energi yang dihasilkan dari bisnisnya. Yuk kita lihat datanya langsung. Weh, langsung disambut angka fantastis nih, 1,89 triliun rupiah. Ini adalah total penjualan atau pendapatan CSRE di tahun 2025. Angka ini tuh ibaratnya top line, nunjukin seberapa sibuk mereka jualan dalam setahun. Ini titik awal kita ya. Nah, satu angka aja kan nggak cukup. Kita butuh perbandingan. Coba lihat ini deh. Dari 1,07 triliun di 2024, loncat jadi 1,89 triliun di 2025. Ini bukan sekedar naik, ini lompatan besar. Artinya apa? Permintaan produknya lagi kencang banget, bisa jadi karena harga sawit lagi bagus, atau mereka berhasil ekspansi. Yang jelas, ini tanda denyut jantungnya kuat banget. Eits, tapi tunggu dulu. Omset gede itu emang keren, tapi itu belum tentu artinya sehat. Ibaratnya, banyak pemasukan tapi pengeluarannya juga gila-gilaan, ya sama aja bohong kan? Nah, yang paling penting itu, setelah semua biaya dibayar, dari gaji, operasional, sampai pajak, sisanya berapa? Itulah dia, laba bersih. Dan ini dia angkanya. Setelah dikurangi ini itu, keuntungan bersih yang masuk ke kantong perusahaan di 2025 adalah 268,8 miliar rupiah. Nah, inilah yang namanya bottom line. Inilah duit beneran yang mereka hasilkan. Hasil akhir dari semua kerja keras mereka. Nah, ini dia konfirmasinya. Pertumbuhan omset tadi ternyata bukan omong kosong. Laba bersihnya juga ikut naik. Dari 214,9 miliar jadi 268,8 miliar. Ini bukti penting loh. Artinya mereka nggak cuma jago jualan, tapi juga pinter ngatur biaya. Keren! Sejauh ini diagnosis kita positif banget. Oke, denyut jantung udah kita cek. Sehat! Sekarang kita pindah ke bagian kedua, kita mau lihat struktur kekuatannya. Fondasinya kokoh nggak sih? Tulang dan ototnya kuat nggak buat nopang badannya yang gede ini? Yuk, kita bedah neraca keuangannya. Total aset mereka di 2025 itu mencapai 2,52 triliun rupiah. Aset itu apa sih? Ya gampangnya, semua harta yang mereka punya buat cari duit. Mulai dari kebun sawitnya, pabriknya, truknya, sampai duit kas di bank. Inilah mesin yang ngehasilin omset triliunan tadi. Sekarang pertanyaan penting, duit buat beli aset sebesar 2,5 triliun itu datangnya dari mana? Nah, sumbernya ada dua. Satu, dari liabilitas alias utang, sebesar 1,05 triliun. Dua, dari ekuitas alias modal sendiri, sebesar 1,47 triliun. Nah, coba deh fokus ke bagian ekuitas. Lihat, angkanya naik dari tahun lalu. Ini bagus banget, artinya mereka nggak cuma ngandelin utang, tapi laba yang didapat itu diputar lagi buat gedein perusahaan. Jadi, kenapa sih ekuitas yang tumbuh itu penting banget? Gampangnya gini, itu artinya nilai bersih perusahaan buat kita sebagai pemilik saham itu nambah. Laba yang didapat gak cuma dibagi-bagi terus habis, tapi dipakai buat nge-gym, buat ngebangun otot finansial. Makin gede ototnya, makin kuat perusahaannya. Oke, lanjut ke pemeriksaan ketiga. Dan jujur, ini mungkin yang paling penting dari semuanya. Kita mau cek aliran darahnya, yaitu laporan arus kas. Kenapa ini krusial? Karena perusahaan bisa aja kelihatannya untung gede di laporan laba rugi. Tapi kalau nggak ada duit cash yang beneran masuk, itu bahaya banget. Kayak orang yang kelihatan sehat, tapi ternyata kurang darah. Secara singkat, ada 3 jenis arus kas. Pertama, dari operasi. Ini duit cash dari bisnis utamanya. Kedua, dari investasi. Ini duit yang dipakai buat beli aset baru atau jual aset lama. Ketiga, dari pendanaan.
ini duit dari utang atau dari investor. Nah, untuk ngecek kesehatan sehari-hari, yang nomor satu itulah juaranya. Itu yang paling penting. Ini dia pertanyaan intinya. Untung di atas kertas itu oke, tapi pertanyaannya, duit cash beneran masuk nggak? Laba itu kan bisa aja dari penjualan yang bayarnya nanti, alias piutang. Nah, arus kas operasi ini nunjukin duit tunai yang beneran masuk ke kas perusahaan. Jadi mereka beneran dapat duit nggak sih? Jawabannya ternyata iya, dan bahkan lebih bagus dari yang kita duga. Arus kas dari operasi mereka di 2025 itu positif sebesar 416 miliar rupiah. Coba perhatiin, angkanya lebih gede dari laba bersihnya. Kok bisa? Ya karena ada biaya-biaya di laporan laba rugi yang sebenarnya nggak ngeluarin duit cash. Contohnya depresiasi. Ini bukti, bisnis mereka itu benar-benar mesin cetak uang yang sehat. Aliran darahnya super lancar. Oke, semua pemeriksaan udah kita lakuin. Denyut jantung, cek. Struktur kekuatan, cek. Aliran darah, cek. Sekarang waktunya dokter, kita ngasih diagnosis akhir. Jadi, gimana hasil check-up-nya? Kesimpulannya jelas banget. 1. Pendapatan dan labanya tumbuh kuat. 2. Struktur modalnya solid, ototnya makin kebentuk. 3. Dan ini yang paling penting, arus kasnya sehat banget. Secara keseluruhan, bisa kita bilang pasien kita ini, si CSRA, punya rapor kesehatan yang sangat baik di tahun 2025. Oke, kita udah sepakat perusahaannya sehat. Nggak diragukan lagi. Tapi, tugas kita sebagai investor belum selesai. Ini baru setengah jalan. Sekarang muncul pertanyaan besar berikutnya. Kesehatannya sih bagus, tapi harganya cocok nggak? Ini kayak nemu mobil bagus. Pertanyaannya kan, worth it nggak dengan harganya? Nah, analisis yang kita lakukan hari ini adalah fondasinya. Bekal buat kamu ngelakuin langkah selanjutnya, valuasi. Menilai apakah harga sahamnya kemahalan, pas, atau justru murah. Jadi, apa langkahmu selanjutnya?